Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 49 Jakarta yang saat ini diwakili oleh Wakademi Ibu Natalia Aji Yuwanti MSI. Yang saya hormati pendamping yang juga sekaligus wakil sarana dan prasarana Ibu Sri Hartini SPD, dan yang saya cintai teman-teman rekan sejawat yang alhamdulillah saat ini berkenan ikhlas ridho mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang hari ini saya presentasikan bersama rekan saya Oki Herianto. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir di sini. Pada kesempatan kali ini kami berkolaborasi dari calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 49 Jakarta. Apa sih yang akan dibahas di dalam diseminasi atau budaya positif ini? Tentunya banyak sekali, ada 7 subbab materi ya Bu Vera yang hari ini akan kami paparkan. Untuk poin nomor 1 sampai dengan 4 akan dipaparkan oleh Bu Vera, kemudian poin selanjutnya sampai dengan terakhir akan dipaparkan oleh saya sendiri. Yuk, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita beri kesempatan kepada Bu Vera untuk memaparkan sedikit ya hasil presentasinya. Ya, terima kasih Pak Oki. Baik teman-teman, sebelumnya saya tampilkan dulu susunan acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan yang saat ini sedang berlangsung, dan saya mengajak pada teman-teman kita membuka dengan membaca doa yang akan dipimpin oleh Pak Oki. Silakan Pak Oki. Yuk, untuk memulai kegiatan diseminasi atau berbagi praktik baik, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Akan saya bimbing dengan dalam agama Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa ziyadatan fil rizqi wa taubatan qadal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa nazatan minan nar wa afwa indal hisab. Rabbana ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya sambutan Kepala SMP Negeri 49 Jakarta yang akan diwakili oleh Ibu Natalia Aji Yuwanti MSI selaku Wakademi. Dipersilakan kepada Ibu Natalia. Terima kasih Bu Vera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarjana Bu Hatin. Yang saya hormati dua calon CDP Pak Oki dan Bu Vera, dan teman-teman sekalian yang saya cintai, saya banggakan. Alhamdulillah kita bertemu pada hari ini, dipertemukan, kita berkumpul di sini dalam rangka mendukung kegiatan teman-teman kita calon guru penggerak di sini yang memang dilatih untuk menjadi calon pemimpin. Selama ini saya pribadi selaku wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan mungkin juga sekolah merasa terbantu oleh Bapak Ibu guru semuanya. Tadi juga terkhusus untuk Bapak guru yang sudah DP dan CDP seperti itu. Jadi memang kegiatan ini sangat positif. Semoga nanti teman-teman yang belum dan masih punya kesempatan bisa lanjut, gitu ya, bisa yang berikutnya di angkatan-angkatan berikutnya. Jadi tadi yang saya lupa saya sampaikan bahwa Bapak Kepala Sekolah hanya menyampaikan salam karena saat ini beliau juga sedang merapat terkait PMM Bapak Ibu dengan para kepala sekolah. Jadi mereka memang Bapak dan Ibu kepala sekolah punya kewajiban, punya tanggung jawab untuk bagaimana mengamankan PMM di sekolah masing-masing, di guru-guru di sekolah masing-masing. Untuk itu mereka juga saat ini di waktu yang bersamaan sedang rapat. Gitu. Ya,
Oki dan Bu Vera, ini sudah separuh jalan, selamat. Silakan aja dilanjutkan. Sebenarnya ini yang saya tunggu-tunggu juga, berbagi praktek baik gitu ya. Supaya kita yang belum berkesempatan untuk menjadi CGP juga paling tidak mendapatkan informasi gitu yang terbaru, artinya update informasi terkait guru gitu ya. Apa yang dilakukan guru kalau zaman dulu kan pasti beda. Yang sekarang lebih digital dan sebagainya. Ini sedang kita tunggu-tunggu Bapak Ibu ya, CGP. Ya saya rasa itu aja Bapak Oki dan Bu Vera. Selamat berjuang dan untuk teman-teman ya, kita ikuti kegiatan ini sampai selesai. Itu adalah wujud kita mendukung teman-teman kita gitu ya untuk maju. Ya, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Natali sambutannya dan motivasinya. Insya Allah kedepannya teman-teman juga menyusul. Insya Allah masih ada satu angkatan lagi untuk rekrutan, masih ada angkatan 12 nanti. Baik teman-teman, kita lanjut sambutan dari pendamping CGP kepada Ibu Sri Hatin, SPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan sama-sama kita hormati Ibu Natalia Haji Yogi MSI selaku Wakil SMPN Negeri Sumber Jakarta, Bapak Oki dan Ibu Vera selaku CGP dan teman-teman semua yang terima kasih sudah hadir atas undangan Bapak Oki dan Ibu Vera dalam rangka diseminasi CGP. Saya karena diminta Pak Oki untuk mendampingi CGP, saya sebetulnya sangat bersyukur karena takdirnya tepat untuk Pak Oki dan Bu Vera, karena saya lihat waktu yang sepertinya kekurangan waktu ya, karena banyak waktu yang mungkin orang lain bisa bercanda, saya lihat hanya di depan laptop aja gitu kan, mengerjakan semua tugas, baca modul dan sebagainya, sehingga saya bersyukur karena Pak Oki dan Bu Vera sudah bisa tidak mengesampingkan tugas beliau antara tugas sebagai guru dan tugas sebagai CGP, dan itu bagus jadi teladan buat yang lainnya. Dan saya berharap Pak Oki dan Bu Vera tetap menjadi teladan yang baik bagi teman-teman, untuk jadi tempat curhat, untuk jadi coach yang baik bagi teman-teman sejawat yang mungkin belum paham benar bagaimana membuat rancangan praktek, rancangan pembelajaran dan sebagainya yang terkait dengan kurikulum merdeka. Jadi saya berharap Pak Oki dan Bu Vera bisa membantu teman-teman yang lain untuk bisa membantu membuat rancangan pembelajarannya supaya mereka bisa bagaimana membuat modul ajar, bagaimana membuat asesmen diagnostik dan sebagainya. Mungkin itu saja. Saya berharap itu aja. Contoh satu lagi, mungkin bisa jadi teladan yang baik untuk bagaimana mengelola emosi agar teman-teman yang baik bisa juga bekerja sama. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Hatin atas sambutannya. Nah, selanjutnya kita ke acara puncaknya, yaitu paparan, di mana setelah paparan ini ada sharing, tanya jawab terkait materi kita pada hari ini. Baik teman-teman, saya gantian ya Pak Oki ya. Ya, Oke. mungkin setelah satu poin Bu Vera bahas, mungkin ada yang menanya, jangan di terakhir aja kali ya Bu ya, biar kita lebih hidup diskusi kita. Jadi gini, kita santai aja teman-teman. Artinya ini juga materi ini menurut saya ini menarik ya, karena ini membahas tentang budaya positif yang kita lakukan di sekolah, kemudian bagaimana penanganan anak yang memang mungkin sebagian kita sudah sering melakukan, tapi kita tidak sadar bahwa oh itulah yang dimaksud dengan beberapa budaya positif yang ada pada materi kali ini. Nah, sebelum saya lanjut, mari kita bikin kesepakatan forum diseminasi dulu Bapak Ibu. Kita maunya forumnya bagaimana nih? Boleh nggak pegang HP atau kita
ceria-ceria saja atau kita mau santai saja atau gimana? Saya minta masukan teman-teman nih, gimana? Kesepakatan kita gimana? Ya, silakan Bapak Ibu, kita buat kesepakatan kelas. Biasanya di awal tahun pelajaran baru nih, yang sering kita lupakan adalah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Dan asesmen diagnostik ya, terutama itu, ya. Nanti di siswa ini bisa diterapkan juga nanti ketika pembelajaran. Boleh Bapak Ibu beri masukannya, mungkin dari Bunda Bu Woro. Diharapkan kita fokus dan aktif kali ya. Ya, kita Fokus dan aktif. Dan aktif. ketika diskusi ya. Ya. Ya, yang kedua dari Bu Rina mungkin Ada yang lain mungkin boleh masukan-masukan. boleh pegang HP. Bu, kita megang HP boleh ya untuk urgen-urgen. Jadikan ruang diseminasi ini ruang yang belajar yang menyenangkan. Ruang belajar menyenangkan. Ya, yang ketiga Bu Sapi ada, Bu Dwi boleh kesepakatannya juga gini. Kita nggak apa-apa ya sambil menikmati ini kita makan dulu itu kita sambil snack nggak masalah. Kan kesepakatan kita mau serius tapi santai aja kali Bu Sapi. Iya. Caranya. Pesan, Mayor. mayor. Serius tapi santai. Cek. SMP saya makan pulang. 3. Iya Bu Sumi. Serius tapi santai ya. Serius tapi santai. Keempat, Pak Bu Sumi kira-kira nih. Boleh sambil minum, boleh sambil makan, boleh. Ya tergantung kita gini, gimana maunya kita nih. Kita boleh sambil ngemil mungkin. Boleh sambil ngemil. Bukannya? Oh sama, bukannya? Ya, mungkin ada interaksi tanya jawab yang yang menarik ya. Ya. Berarti kita tunggu nanti tanya jawab dari Bu Sumi ini. Jadi sebelumnya ya, baik. Jadi kita punya 5 kesepakatan ya. Yang pertama, oke kita fokus, kita aktif, tapi kita serius, tapi santai. Kita jadikan ruang ini menyenangkan. Nanti kan pada saat paparan itu kita punya banyak contoh-contoh kasus yang ditangani ya di sekolah ini. Bisa nanti kita bahas secara lucu-lucuan. Kemudian boleh sambil ngemil, sambil makan snacknya. Kemudian ada interaksi dan tanya jawab. Jadi ini kesepakatan kita dan mudah-mudahan kita bisa kita ikutin apa yang sudah kita rumuskan bersama menjadi kesepakatan kita. Oke, next Pak Alvin. Baik, untuk main kontennya hari ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar yang akan saya bawakan disiplin positif, nilai-nilai kebajikan dan kebutuhan dasar manusia. Ya, poin kelima yang akan saya bahas yaitu motivasi perilaku manusia, dan yang keenam ada posisi kontrol. Nah ini yang sangat menarik. Nah bisa kita terapkan di lingkungan sekolah kita. Kemudian terkait keyakinan kelas atau lebih kita mengenalnya kesepakatan kelas atau class rules ya. Kemudian yang terakhir segitiga restitusi tentang bagaimana menyelesaikan sebuah kasus yang ada di lingkungan sekolah khususnya di SMP Negeri 49 Jakarta. Kepada Bu Vera untuk poin 1 sampai 4 saya persilakan. Oke, Bapak Ibu, di slide ini kita ngobrol dulu. Ini ada 1, 2, 3, ada 4 pertanyaan yang mungkin pernah atau belum atau mungkin nanti bisa kita lakukan. Yang pertama, apakah teman-teman setuju? 1 dulu, pemberian
hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Menurut teman-teman tuh gimana? Apakah pemberian hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Gimana hukumnya? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Bu Vera. Kalau menurut saya tergantung hukumannya Bu. Karena untuk pertanyaan ini mungkin ada dua pendapat ya, pro dan kontra. Tapi kalau menurut saya hukuman yang tepat dapat mendisiplinkan siswa. Ya, jadi ada beberapa hukuman yang memang mendidik, ada hukuman yang tidak mendidik. Mungkin kita bisa mengambil hukuman yang sesuai dengan apa sih pelanggarannya atau apa sih yang agar peserta didik itu bisa lebih disiplin. Mungkin kita bisa mencari hukuman yang memang sesuai gitu, jangan asal memberi hukuman, karena apalagi anak-anak sekarang kalau dihukum atau dimarahin aja mereka tuh jengkel gitu. Jadi kita harus juga menyesuaikan dengan perkembangan peserta didik juga gitu Bu. Terima kasih Bu Kania. Dari tim BK, pertanyaan pertama saya mendengar dulu nih Bu Sofi. Ya. Menurut saya pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Saya setuju dengan Bu Kania bahwa sesungguhnya tidak semua hukuman itu buruk. Kadang dari mulai hukuman itulah anak bermula jadi bisa tahu gitu, mana yang benar, mana yang salah. Jadi kembali memang bentuk hukumannya. Mungkin bukan hukuman itu bukan semuanya negatif. Jadi bagaimana kita benar kata bukannya menempatkan siswa pada tempatnya, hukuman yang sesuai. Karena mau tidak mau kadang disiplin itu aja perlu ada keterpaksaan. Tidak semua sukarela, tapi ada keterpaksaan yang pertama mungkin diwajibkan, baru mereka akhirnya terbiasa. Gitu. Jadi buat saya kembali ke kita bagaimana nanti memanage hukuman-hukuman itu menjadi sesuatu yang bisa membawa positif untuk anak. Saya rasa itu saja. Ya, terima kasih Bu Sofi. Oke, kita sudah punya dua pendapat dari PAI. Coba saya minta pendapatnya Bu Sumiati. Ya, silakan Bu Sofi. Terima kasih Bu Vera. Pemberian hukuman, pertanyaan pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Mungkin seperti yang kemarin kebetulan saya yang mendapatkan materi ini ya waktu workshop ya. Di sini memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Sebenarnya jawabannya saya sependapat dengan Bu Sofi dan Bu Kania bahwa disiplin itu bisa juga menjadikan sebuah hukuman. Lihat konteksnya, lihat permasalahannya dulu. Jadi memang tidak harus asal memberikan hukuman. Contoh, tidak dengan harus kekerasan. Bisa bentuknya setiap anak berbeda-beda, melihat dari kondisi anak. Contoh seumpama eskul saja. Eskul dia bisa disiplin sesuai kesepakatan tentunya. Tentu di awalnya sudah ada perjanjian dulu. Nah, ketika kamu tidak hadir eskul sekian hari, tentu ada sanksi. Dan sanksi ini disepakati oleh anak yang terlibat di eskul tersebut. Kalau mereka setuju, maka dikatakan sanksi ini, ya pemberian hukuman ini bisa merupakan cara untuk mendisiplinkan anak. Jadi melihat konteksnya dulu, ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Sumiati. Jadi dari pendapat Bu Kania, Bu Sumiati dan Bu Sofi, intinya boleh tapi melihat
seperti apa kondisinya. Bu Dwi juga seperti itu. Baik teman-teman, kemudian kita ke pertanyaan kedua. Setujukah teman-teman pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Nah, ini saya minta pendapat Bu Kusworo. Silakan, mic-nya Bu Kusworo. Ya, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi kepada siswa. Apakah iya? Ya. Di dalam ilmu pendidikan, ilmu didik itu memang ada yang namanya punishment reward. Ya, punishment diberikan kepada siswa yang melanggar mungkin ya. Kemudian yang penting konteksnya adalah mengandung edukasi. Nah sekarang reward, berarti kan ini reward ya. Reward memang merupakan salah satu penyegaran bagi siswa. Artinya bisa menjadi motivasi dia untuk lebih berkarya atau berprestasi di bidangnya. Akan tetapi ini tidak melulu. Artinya tidak selamanya pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi. Karena dikhawatirkan juga dia menjadi sebuah kebiasaan atau sebuah harapan yang diinginkan. Kalau nggak ada hadiahnya dia nggak mau berprestasi. Nah saya rasa tergantung pada konteks anaknya ya, dan yang memberikan hadiah. Tentunya bagi yang memberikan hadiah pasti ada harapan-harapan yang diinginkan daripada anak tersebut. Ini kembali lagi kepada kesepakatan antara si pemberi dan si penerima. Saya rasa itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kusworo atas pendapatnya. Saya mungkin minta Bu Aini bisa berpendapat. Kalau menurut saya setuju peserta didik diberikan hadiah karena dapat meningkatkan motivasi agar dia bisa berubah lebih baik lagi. Jadi awal ini saya mendapatkan hadiah nih dari guru saya. Oh berarti saya akan lebih semangat lagi belajarnya. Berarti termotivasi dari hadiah yang diberikan oleh guru tersebut. Jadi setuju ya Bu ya? Setuju. Iya. Baik. Satu lagi dari Bu Dwi. Silakan. Baik, terima kasih Bu Vera atas waktu yang diberikan. Menurut saya untuk masalah pemberian hadiah ini, saya setuju juga bahwa itu bisa meningkatkan prestasi siswa. Hanya saja mungkin kita perlu memberikan pemahaman juga kepada siswa, karena kadang-kadang satu tadi betul apa yang dikatakan oleh Bu Kusworo bahwa jadi semacam kebiasaan mungkin ya. Jadi siswa itu mau berhasil apabila karena ada iming-iming lah gitu ya, ada iming-imingnya, ada pemberian hadiah. Kemudian yang kedua, bisa saja dalam bersaing itu anak-anak menjadi salah kaprah gitu. Jadi bisa memicu adanya suatu hal yang negatif juga. Salah satu contohnya misalkan untuk berprestasi itu bersaingnya dengan secara tidak sehat. Misalkan membuat sesuatu yang merugikan temannya yang mungkin nanti akan berprestasi gitu. Jadi satu sisi mungkin itu baik ya, saya juga setuju, tetapi kita perlu juga memberikan pemahaman kepada anak bahwa dalam bersaing itu tetap harus secara sehat. Jadi itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dwi ya. Oke, saya sudah dapat dari Bu Woro, dari Bu Aini dan juga Bu Dwi bagaimana pemberian hadiah, apakah dapat meningkatkan prestasi siswa, setuju atau tidak ya. Tentu punya jawaban yang berbeda-beda. Nah, pertanyaan yang ketiga, setujukah teman-teman
guru harus mampu memberikan solusi bagi siswa bermasalah. Setuju nggak? Setuju ya. Oke, saya minta bukannya. Oke, terkait pertanyaan apakah guru harus mampu memberikan solusi bagi peserta didik atau siswa bermasalah, menurut saya setuju sekali gitu, karena kepada dia. Oke, karena menurut saya ini penting, karena kepada siapa lagi peserta didik atau siswa ini bergantung di sekolah gitu. Apalagi beberapa peserta didik apalagi menurut saya kalau di rumah saja dia ada masalah, kemudian dia bisa mengandalkan gurunya, itu luar biasa sekali. Berarti peran guru itu sangat penting, karena tidak semua orang tua murid atau orang tua mereka itu paham dengan kondisi anak-anaknya. Dan apalagi kita sebagai guru, sebagai pendidik, mungkin menjadi rumah kedua mereka, dan kita harus bisa memberikan solusi yang lebih baik gitu, karena kita pun dipercaya oleh orang tua untuk mendidik anak-anak mereka di sekolah. Dan menurut saya, kenapa kita harus bisa memberikan solusi? Karena kehidupan peserta didik atau masa depan mereka pun tergantung bagaimana didikan guru di sekolah gitu. Jadi ya memang penting kita untuk bisa memberikan solusi seperti itu. Tapi apakah semua persoalan murid yang dibawa ke sekolah kemudian diinin ke gurunya itu gimana, Bu? Oh ya, berkaitan dengan ya, kalau apakah seluruh masalah gitu ya? Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya sih nggak menutup kemungkinan gitu ya, nggak menutup kemungkinan anak-anak hal yang kecil bagi mereka itu, hal kecil bagi kita itu bisa jadi hal besar untuk mereka gitu. Jadi terkait permasalahan, Bu, dia tuh Bu ambil pulpen saya terus, itu kan menurut kita ya udah sih gitu kan, tapi menurut dia itu bisa aja pengalaman saya, Bu, ada peserta didik tahun lalu di kelas saya, wali kelasnya saya 7C, ada satu anak, Bu, saya digangguin, Bu, baju saya dicoret-coret, Bu, gitu. Bu, buku saya dicoret-coret sama dia, Bu. Ya udah sih gitu kan, tinggal dicuci kalau bahasa kitanya lah gitu ya. Iya, kenapa terusnya? Ibu, ini kan saya beli baju ini, saya nabung gitu. Jadi ternyata bagi dia seragam yang kotor, bagi dia buku dia yang berantakan, itu hasil dia nabung gitu. Jadi kalau menurut kita sepele, belum tentu itu sepele untuk anak-anak gitu. Jadi menurut saya, apapun, kalau untuk saya, Bu, apapun yang anak-anak ceritakan atau apapun yang mereka butuhkan solusinya, kurang lebih pasti kalau saya akan saya bantu. Apapun itu yang dia ceritakan, entah itu masalah pertemanan atau bahkan anak-anak, Bu, saya suka sama kakak ini gitu. Saya akan tetap mendengarkan dan saya akan memberikan solusi seperlunya dan secukupnya. Apakah dia bisa menerimanya atau tidak gitu, atau nggak harus kita detail, oh gimana sampai selesai itu masalah, sebenarnya nggak perlu begitu, Bu, gitu ya. Yang penting anak bisa mendapatkan sesuatu di sekolah tuh, oh ada yang dengerin saya. Kalau itu prinsip saya, Bu. Oh ternyata bukannya mau dengerin saya. Anak sudah bisa mendapatkan tempat untuk didengarkan saja, itu menurut mereka itu sudah luar biasa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Bu Vera. Saya sependapat dengan Bu Kania yang sudah panjang lebar menjelaskan bahwa Guru mampu memberikan solusi bagi siswa bermasalah. saya setuju bahwa memang sebenarnya anak itu satu memang pengen didengar, menjadikan guru sebagai tempat curhat, menjadikan tempat curhat anak. Ini mungkin PR ya buat saya secara pribadi gitu, untuk melakukan pendekatan dengan setiap anak. Dia kadang-kadang saya
saya baru satu contoh Pak Arif, anaknya Bu Tania gitu. Kenapa sering tidak masuk? Ini anak ditanya aja udah senang gitu ya. Saya tanya sama Felis, ya Bu, dia ikut sama kakeknya, benar nggak? Saya dengan neneknya. Saya tanya kenapa nggak masuk? Tuh anak ditanya begitu, bukan hanya Felis yang jawab, yang lain juga ikut menjawab. Berarti kan ini anak perlu didengar, anak perlu curhat. Nah itu, ya insya Allah ini harapan saya. Kita semua guru, khususnya saya, untuk menjadi pendengar yang baik bagi murid-murid, ya, karena kalau tempat curhat aja di rumah tidak ada, di sekolah tidak ada, maka kemana gitu? Mungkin akhirnya salah jalan, ya akhirnya mereka pelampiasan dalam bentuk tawuran atau dalam bentuk yang negatif yang lain. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bukannya sudah cukup mewakili banyak lebar. Terima kasih. Terima kasih Bu Kania dan Bu Suni. Memang tadi saya bilang ini baru awal nih. Ini sebenarnya baru awal karena memang masih banyak materi ke belakang itu benar menarik Bapak Ibu, teman-teman, karena memang itu yang pernah kita jalanin, sering kita temuin, tapi kita belum sadar, kita belum tahu bahwa oh iya ternyata ini adalah bagian dari validasi tindakan atau ini bagian dari nanti akan kita lanjut ya. Nah, satu lagi pertanyaannya, setujukah teman-teman jika guru berperan sebagai teman bagi siswa? Saya minta mungkin dari Bu Sofi. Iya, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Yes, harus. Apalagi di zaman sekarang. Tidak bisa kita berpikiran bahwa kita adalah guru, kamu adalah murid. Itu sudah tidak ada lagi. Bagaimana kita menempatkan kita sebagai teman, tetapi kita ada kesepakatan. Kapan kita jadi teman, kapan kita jadi guru. Dari kelas tentu kita harus jadi guru. Mereka adalah murid kita. Tapi ketika di luar itu, kita bisa dalam belajar juga bisa kita sebagai teman. Tetapi kalau kita tidak bisa menempatkan sebagai teman, kita nggak akan dianggap apa-apa, terutama di zaman sekarang. Yang penting buat saya, bagaimana kita tetap ada sopan santun, akhlak sebagai murid dan guru. Terlepas dari status kata teman gitu, itu akan membuka tabir yang banyak sekali dari seorang murid kepada gurunya. Kita akan dapat banyak info yang sebanyak-banyaknya dari dia. Dia akan terbuka, dia akan mau mencurahkan isi hatinya. Segala hal yang pribadi pun bisa kita dapatkan ketika kita memposisikan kita sebagai teman. Yang jelas saya bilang satu, akhlak tetap dipakai. Itu saja. Ya, terima kasih Bu Sofi. Ya, dari Bu Woro, setuju ya Bu Woro? Jika guru berperan sebagai teman, saya pikir tadi dari pendapat Bu Sofi kita semua sepakat ya. Apalagi zaman sekarang Bu Sofi ya, Masya Allah, Subhanallah. Kita benar-benar kerja keras ya. Memang kalau kita mau idealis untuk zaman sekarang, kasihan anak-anak ya kalau kita mau idealis. Jadi ya nanti kita akan kupas satu persatu. Baik, kita ke slide berikutnya. Oke, kita bicara dulu tentang perubahan paradigma baru.
Nah, tadi saya sudah memberikan pertanyaan dan kita sudah mengeluarkan pendapat-pendapat kita. Di sini saya memberikan satu teori tentang perubahan paradigma baru. Seperti kita tahu Bapak Ibu, di sebelah kanan itu adalah profil pelajar Pancasila, pelajar Indonesia yang beriman bertakwa, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Dan saya pikir kita semua sudah tahu sependapat dengan ini profil belajar Pancasila. Nah, perubahan paradigma baru, bahwa pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan yang selaras dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Next, oke. Oke, nah sekarang ini ada sedikit kita interaksi ya Bapak Ibu ya. Saya minta dua orang volunteer. Dua orang volunteer, siapa? Bukannya mungkin Bu Oro, 2 orang. Jadi kita ada sedikit apa namanya ya? Iya. Bu Sumi boleh ya? Bu Sumi, Bu Oro, boleh? Bukan iya deh, nah di depan ya, di depan. Boleh Bu Sumi sama bukannya, ya. Nanti yang BK-nya bagian observer. Silakan bukannya. Nah di sini Bu. Pada bagian ini, cobalah buka. Nah, Bu Sumi dan Bukania, gambar-gambar yang ada di slide ini sebenarnya hanya gambaran bahwa ada sesuatu yang berharga, yang sangat-sangat berharga dari diri kita, yang gak gampang gitu loh untuk diserahkan kepada orang lain. Nah, permainan kita hari ini adalah Bukania, coba genggam baik-baik apa yang paling berharga dalam hidup Bukania, apapun itu, mau barang, mau orang, mau apapun itu yang paling berharga dalam diri Bukania. Dan Bu Sumiati mencoba untuk membujuk Bukania agar mau membuka genggaman itu. Jadi apa yang Bukania paling berharga dalam Bukania, genggam, dan Bu Sumiati mencoba membujuk atau apapun namanya agar Bukania itu mau membuka genggaman itu dan berbagi dengan Bu Sumiati. Bagaimana caranya kira-kira? Ayo silakan Bu. Seolah-olah iya. Yang paling berharga dalam diri kita adalah dicintai dan mencintai. Sekarang Bukannya ini lagi genggam nih. Cowoknya yang paling berharga dari Bukania. Iya. Yang berharga dari Bukania adalah Jangan bujuk Bukania biar ngebuka dengan apa yang ada di tangan Bukania. Bukania mau membuka, mau berbagi nih. Nah, Bu Sumi itu membujuk kemana caranya biar Bukania mau membuka itu. Ayo, belajar ayo, Melayu. Belajar Melayu ayo. kayaknya yang ada di tangan Bukania ini ya, bahwa yang paling berharga dalam diri Bukania itu mencintai dan mencintai ya. Enggak. Biar dia mau buka. Bukan Dibujuk biar Ini kan yang ada di yang dirasakan yang dia genggam, yang dia nggak mau. biar bagaimana caranya cara yang lahir untuk mendapatnya mau ngasih tahu. Dibujuk Bukania biar mau membuka, mau berbagi apa yang bukan dia
Berarti bukannya aduh sangat cinta sekali sama anaknya ya, sangat sayang sekali pada anaknya. Iya, bukan gitu ya. Benar gak sih? Yang paling dicintai oleh Bukania adalah anak dan suami. Gak juga ya. Yang pertama tentu cinta pada diri sendiri dulu ya. Baru dikasih tahu gitu. ayo kasih tahu dong Bukania. Buka dong apa yang ada gitu ya. Itu nggak sih? Ya benar. Ya, apa yang paling yang paling dicintai berharga dalam hidup Bukania? Nggak meyakinkan. Rayuannya nggak mempan ya. Bukannya masih tetap di sini ya, bukannya ya. Bu Sofi ternyata tidak bisa membujuk bukannya untuk membuka apa yang ada di genggamannya. Bu Sofi, saya boleh minta Bu Sofi jadi volunteernya. Ayo, apakah Bu Sofi bisa membuka genggaman tangannya bukannya? Silakan Bu Sofi. Ayo. Coba. Coba ya. I love you. Hai teman. Hari ini aku tahu apa yang ada di hati kamu. Bisakah kita berbagi? Kayaknya nggak mungkin berbagi, Bu. Kenapa? Bisa berbagi, Bu. Oke, kalau tidak bisa dibagi, bolehkah aku tahu apa yang ada di itu? Percayalah, itu akan dijaga terus. Cukup saya jaga, Bu. Kalau itu berharga buat kamu, pasti juga berharga buat orang. Kita sahabat, kita teman. Tapi tidak harus berbagi hal orang lain. Tapi kalau kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan aku, boleh dong. Bahagia kamu itu titip aja ya. Iya, boleh. Sedikit biar milikin, tidak. Kalau memiliki, saya gimana cara membuka kita supaya deh. Aku udah gak sama kita. Masya Allah. Terima kasih. Cara sini ya. Cek. Terima kasih Bu Sofi, terima kasih Bu Kania. Jadi ya luar biasa ya, yang tadinya dienggam erat sama Bu Kania, dibujuk sama Bu Sumiati tidak bisa, tapi ketika dilakukan pendekatan oleh Bu Sofi, Bu Kanianya mau berbagi. Jadi kembali lagi bahwa ya kontrol itu memang kita tidak akan, orang lain tidak akan bisa mengontrol kita kalau kita tidak mengizinkan. Nah, sekarang tinggal bagaimana cara pendekatannya seperti apa, ya kan, dengan model anak-anak yang berbeda-beda. Jadi kontrol tetap pada anak, kita tidak akan bisa tahu kalau anak itu tidak mengizinkan. Tinggal bagaimana cara kita mendekati anaknya. Next, Alki. Nah, ada pergeseran paradigma teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, itu tadi ya, seperti yang dipraktikkan oleh Bu Kania, Bu Sofi dan Bu Sumi. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat memperkuat karakter. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, next Pak Alki. Kita ke disiplin positif. Secara umum, disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan penerapan disiplin positif diharapkan tindak kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif bukan mengenai anak secara langsung, melainkan bagaimana cara orang dewasa memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak
anak atau peserta didik. Nah, pendekatan disiplin positif ini menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan bersifat jangka panjang. Next, Pak. Nah, ini ada sedikit video, ini saya ambil dari bagaimana di Jepang itu penerapan disiplinnya. Mari kita saksikan dulu. Beberapa video menakjubkan seperti ini mungkin pernah kalian lihat. Ya, mereka adalah anak-anak kecil di Jepang yang membungkuk ke arah pengendara. Mereka memberi hormat dan terima kasih karena telah diberi jalan untuk menyeberang. Tindakan yang mengagumkan, bukan? Sementara di belahan dunia lain, hal seperti ini adalah tindakan aneh dan lucu. Meski dalam kondisi sibuk dan harus segera ke tujuan, mereka tetap tidak lupa untuk membungkuk. Tidak hanya itu, terhadap robot pun anak kecil di Jepang memberi hormat. Nah, kenapa mereka bisa seperti itu? Sekeping nyaring mendapat jawaban dari berbagai sumber. Ketika di belahan dunia lain, anak-anak diajarkan dan fokus pada pelajaran akademik, sementara di Jepang sebaliknya. Keluarga dan sekolah dasar lebih fokus memberi pelajaran tata krama, nilai-nilai kebaikan, dan kedisiplinan. Dari sinilah pembangunan karakter itu dimulai. Mereka juga diajarkan untuk mandiri. Orang tua tidak pernah mengantar anak-anaknya ke sekolah. Berapapun umur mereka, mereka harus ke sekolah sendiri atau dengan teman-temannya. Anak-anak ini pergi ke sekolah dengan jalan kaki, naik sepeda, atau kendaraan umum seperti bus dan kereta. Mereka dilarang ke sekolah mengendarai mobil atau motor. Ini tentu saja melatih etos kerja keras dan sifat berhemat. Jam sekolah di Jepang dimulai pukul 8 pagi hingga 3 sore. Jika masuk sekolah lewat dari pukul 8, murid diminta berjanji untuk tidak mengulanginya kembali. Namun, janji tersebut akan berubah menjadi tindakan skorsing ketika mereka melakukan hal yang sama di kemudian hari. Skorsing ini berguna untuk memberi ganjaran supaya murid segan untuk mengulangi kesalahannya. Kita tidak akan menemukan murid yang pamer tas atau sepatu. Semuanya dapat barang yang sama, tas, sepatu, dan seragam disediakan oleh sekolah. Murid wajib mengenakannya tanpa harus membeli sendiri. Anak-anak ini tidak perlu keluar masuk kantin sekolah karena mereka mendapatkan makan siang yang telah disediakan. Kegiatan makan siang ini sangat menarik dan mengagumkan. Dari rumah, mereka wajib membawa tapak meja kecil untuk alas nampan, sumpit, sikat gigi dan gelasnya, serta sapu tangan untuk membersihkan mulut. Ketika jam makan siang tiba, ruangan kelas diubah menjadi ruang makan. Murid-murid ini dibagi ke dalam beberapa grup. Ada yang bertugas mengatur dan menyiapkan meja makan, sementara grup lain mengambil makanan ke dapur sekolah. Setelah semuanya siap, ketua kelas didampingi guru membagikan makanan pada masing-masing murid dengan sama rata. Selesai makan, mereka bersama-sama menggosok gigi di tempat duduk masing-masing dengan peralatan yang dibawa. Mereka juga wajib merapikan alat-alat makannya, merapikan dan mengumpulkan sampah yang bisa didaur ulang, membersihkan piring, nampan, dan lain-lainnya dari sisa-sisa makanan.
sebelum akhirnya mereka membawanya ke tempat cuci piring. Sebelum mengakhiri jam sekolah, anak-anak ini wajib membersihkan ruangan kelasnya masing-masing. Beberapa di antaranya juga membersihkan sudut-sudut sekolah yang lain. Sepulang sekolah, mereka masih punya waktu untuk membantu orang tua. Ini contohnya. Kita lihat anak kecil ini pergi berbelanja ke supermarket dan sekaligus membuang sampah daur ulang di sana, sendirian. Mengagumkan melihat memiliki karakter hebat seperti ini. Ini adalah buah dari budaya dan tradisi yang kuat yang telah dipraktekkan selama lebih dari 60 tahun. Hasilnya adalah masyarakat Jepang yang hidup tertib, sopan, dan disiplin. Di setiap sudut wilayah Jepang, kita bertemu dengan orang-orang yang mengantre dengan tertib, berjalan pada tempatnya, dan menghargai orang lain. Kita lihat antrean di depan gerbong kereta ini. Meskipun di dalam kereta hanya menyisakan 1 atau 2 orang yang akan turun, tapi mereka tidak akan masuk kalau orang yang akan turun belum benar-benar habis. Di eskalator ini kita lihat penuh sesak, tapi tidak ada satupun yang menyerobot jalur. Benar-benar mengagumkan, bukan? Ini adalah hasil dari pendidikan karakter usia dini di Jepang. Jepang yang memiliki penduduk 126 juta jiwa adalah salah satu negara yang sangat disiplin, tertib, dan bersih. Dan juga salah satu negara yang tingkat kriminalitasnya sangat rendah. Ini membuktikan bahwa pendidikan karakter di rumah, sekolah, dan di masyarakat sangat penting. Oke, terima kasih nih teman-teman nih. Memang menarik ya kalau dilihat, luar biasa Jepang itu dari yang kecilnya sampai yang besarnya itu benar-benar sistemnya, budaya positifnya itu sudah terbangun dengan baik. Saya mungkin cerita sedikit, saya tahun 2012 di Singapura itu pernah ditegur. Ada bule yang tegur saya. Waktu itu dari turun subway mau naik MRT, kita kebiasaan itu kalau di Indonesia, kalau di eskalator itu kan kadang suka di kanan, suka di kiri. Nah di Singapura itu memang udah tertib, bukan? Yang mau turun di kiri, yang mau nyalip itu lewat kanan. Nah saat itu saya dengan santainya di eskalator mau turun ke bawah itu, di tengah-tengah tuh santainya saya main BlackBerry waktu itu. Terus saya diomelin sama bule, excuse me, can you, pokoknya pakai bahasa Inggris, aku enggak. Intinya, bisakah Anda disiplin dengan berada di jalur yang sebenarnya karena saya mau lewat? Itu saya langsung kaget, hah? Iya. Dan hanya saya sendirian yang berada di posisi sebelah kanan itu. Orang-orang tidak komentar tapi melihat dengan tatapan yang, kok Anda ini seperti kamu nggak tahu aturan ya, kamu nggak tahu disiplin. Itu berasanya tuh beda banget. Nah, teman-teman, kira-kira nih ya, kan kalau kita lihat di video tadi, anak-anak dari Jepang itu dari kecil itu kan sudah terbiasa nih ya, disiplinnya memang benar-benar, kalau tidak salah saya dengar tuh 1 semester khusus diajarin untuk etika aja, cuma soal etika saja. Nah,
kalau kira-kira di sekolah kita mau tahun ajaran baru nih, Boro, dari kelas 7 kita bangun budaya 49 nih misalnya, istilahnya budaya kita ini, budaya positif di 49 itu, setuju nggak kalau mungkin kita ambil juga pelajaran atau kita kembangkan dari Jepang misalnya seperti pada tontonan kita hari ini. Silakan Bu. Tarik nafas dulu. Ya, ini yang menjadi permasalahan sebetulnya. Saya 17 tahun mengajar TK. 17 tahun itulah yang kita didik anak-anak berkarakter. Kalau di Al-Azhar namanya akhlakul karimah, yang menciptakan peserta didik yang berakhlakul karimah. Begitu dia masuk SD, bubar tuh. Nah, kenapa bubarnya? Karena tidak ada sinkronisasi level pendidikan yang diupayakan oleh SDM-nya. Karena kembali lagi itu SDM. Kalau SDM-nya itu sadar bahwa karakter adalah fondasi buat generasi bangsa, tentu SDM-nya dulu yang harus kita bangun. Peserta didik itu ngikutin sebetulnya. Nah, itu yang menjadi prinsip kita. Nah, kalau misalnya kita mau nih cita-cita nanti tahun ajaran baru kita boleh deh kayak kita coba gitu ya, coba kayak gitu ya. Wah, itu bagus sekali, bagus sekali. Yang penting apa? Semua stakeholder yang ada di sini, SDM yang ada di sini memiliki satu kata, satu sepakat bahwa kita akan menjadikan anak itu berkarakter yang diharapkan. Pertama, dia disiplin. Kedua, dia bertanggung jawab. Dia jujur, gitu ya. Itu semua harus menyangkut tuh. Kalau cuma 1-2 guru yang seperti itu nonsen. Saya yakin nggak berhasil. Karena contoh piket aja. Contoh piket. Piket hari Senin, anak-anak begitu masuk jam pertama harus masuk kelas semuanya. Ada lagi yang ke kantin misalnya. Nah, si piket yang di hari Senin tuh menyisir ya, keliling lah ya. Kalau ada yang masih di kantin masuk gitu ya semuanya. Itu pendapat saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Kusworo, sangat tegas ya, sangat tegas dan jelas memang bahwa siapa sih guru yang tidak mau ketika anak-anaknya itu mengikuti aturan-aturan kita atau etika-etika yang baik. Tentu semuanya bisa. Nah, untuk membangun itu memang perlu ada kolaborasi dan keberlanjutan ya, keberlanjutan dari mungkin kalau di SD-nya udah bagus nih, ke SMP-nya juga sebenarnya harusnya nyambung ya Bu ya. Nah, itu butuh kolaborasi dari guru, siswa dan juga orang tua. Baik, di sini kita bicara tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nah, nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama, kemudian lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Nah, nilai-nilai kebajikan universal untuk profil pelajar Pancasila tentunya teman-teman sudah tahu semua ya, mulai dari beriman, bertakwa sampai pada bernalar kritis dan kreatif. Kemudian ada primary years program di mana terdiri dari toleransi, kemudian rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Sementara untuk keterampilan hidupnya itu dapat dipercaya, lurus hati, kemudian pendengar yang aktif,
tidak mendengarkan orang lain dan memberikan yang terbaik bagi dirinya. Nah, teman-teman, kita semua di sini pernah menjadi wali kelas ya. Yang biasanya kita lakukan di dalam kelas itu kan tentunya ada keyakinan kelas, ya bagaimana kita membuat satu kesepakatan mau bikin pemilihan apa atau mau bikin piket, bikin jadwal dan segala macam. Tentunya kita ada komunikasi yang baik dengan peserta didik kita. Sekarang pertanyaan saya, kenapa harus keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Karena kalau sekarang itu memang kita sudah tidak bisa bicara lagi aturan, peraturan. Kenapa kita harus keyakinan kelas gitu? Mungkin pendapat dari Bu Kania. Ya, terima kasih Bu Vera. Kenapa mungkin sebutannya sekarang keyakinan kelas gitu ya Bu? Kenapa bukan peraturan? Kalau menurut saya konotasi dari peraturan itu sendiri lebih ke apa ya? Hal yang memaksakan sesuatu gitu. Sedangkan untuk keyakinan kelas, anak-anak bisa lebih berpendapat. Anak-anak bisa lebih menyampaikan kebutuhannya. Anak-anak bisa lebih menyampaikan kalau ini loh menurut saya itu kelas yang nyaman seperti ini. Tapi kalau untuk peraturan, mungkin konotasinya kalau sudah ada aturan berarti wajib dilaksanakan. Walaupun memang keyakinan kelas memang harus wajib dilaksanakan gitu. Tapi kalau untuk peraturan konotasinya mungkin agak lebih apa ya, berat atau lebih ke arah yang kalau dilaksanain ada hukumannya loh gitu. Jadi lebih ke arah ancaman mungkin ya Bu. Tapi kalau untuk keyakinan kelas mungkin anak-anak lebih merasa oh pendapat saya didengar, oh ternyata kebutuhan saya diakomodasi oleh guru saya. Jadi mereka lebih nyaman untuk melaksanakan hal tersebut mungkin Bu. Oke, terima kasih Bu Kania. Saya ke Bu Aini. Bu Aini, kenapa sih keyakinan kelas, kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Seharusnya itu mengacu ke peraturan kelas ya Bu, karena membuat nanti pembelajaran lebih efektif. Kalau tidak ada peraturan kelas, itu belajar tidak akan efektif kalau menurut saya. Oke, terima kasih. Berarti ada dua pendapat. Sekarang kita cek. Nah, perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tercipta berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru. Nah, sementara peraturan itu sendiri biasanya dibuat oleh guru dan itu bersifat satu arah. Artinya udah tidak ada yang aling-aling, ngikutin aja. Udah stop, pokoknya ini aturannya begini, kamu ikutin gitu. Mungkin lebih kaku. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih fleksibel. Karena memang untuk keyakinan kelas itu ada proses-prosesnya, ya. Dan jelas yang pertama yang kita dengar itu adalah bagaimana anak itu bisa curah idenya dulu. Sama seperti forum kesepakatan kita sebenarnya tadi sebelum kita mulai. Jadi kita bikin kesepakatan dulu, ayo kita mau ngapain nih di forum diskusi kita. Nah, saya pikir untuk keyakinan kelas sama seperti itu. Nah, ini bagian terakhir dari materi saya. Nah, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas? Nah, yang pertama ini siswa menulis ide dan keyakinan yang mereka inginkan. Nah, seperti tadi, anak-anak, ayo kita di kelas ini kita mau ngapain? Nah, pasti ada yang bilang, oh nggak boleh tidur saat belajar. Oke, ada apa lagi? Tidak boleh mencoret-coret. Oke, apa lagi? Nggak boleh apa biasanya? Nggak boleh main HP. Nggak boleh apa lagi Bu? Bu Dwi? Tidur, pokoknya nggak boleh tidur. Pokoknya nggak boleh, banyak sekali nggak bolehnya mereka. Jadi itulah
salah satu stepnya. Kemudian step yang kedua, mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif. Maksudnya adalah kata-kata yang tadi itu tidak boleh, ada kata tidak boleh. Tidak boleh itu termasuk kata-kata negatif. Jadi misalnya gini, tidak boleh membuang sampah, tidak boleh buang sampah. Nah, kata-kata tidak boleh buang sampah ini adalah kalimat negatif, ya kemudian kita rubah ke kalimat yang positif. Berarti buanglah sampah pada tempatnya, atau membuang sampah pada tempatnya, atau tidak boleh ribut. Berarti kalimat positifnya Fokus pada belajar. Fokus pada saat belajar. Nah, itu contohnya. Kemudian langkah ketiga, kita mengecek semua ide yang sudah dicurahkan. Kemudian keempat, kita diskusi untuk menyepakati keyakinan itu. Dan yang kelima, kita menempelkan hasil kesepakatan di dalam bentuk poster, bentuk apapun itu dari anak-anak, mau sticky note jika boleh. Kemudian itu ditempelkan di dalam kelas. Oke teman-teman, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Oki Haryanto. Silakan Pak Oki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah masuk sesi kedua ya, ibu-ibu, karena nggak ada bapak-bapaknya saya doang. Ya, untuk menguji konsentrasi saya mau tepuk 1, berarti 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, seperti itu ya ibu. Dan kalau saya bilang 1, berarti prok, ya 1, prok. Ya, seperti itu, menguji konsentrasi karena ini jam-jam mendekati makan siang, sudah pukul 10.30. Ya, tepuk 2, tepuk 3, 3. Wah, beda-beda. Ya, berarti masih kenyang ini ya, dari pukulannya masih ada suaranya ya. Melanjutkan sesi kedua, tadi tentang kalimat positif dan negatif. Di situ atau di sini saya sudah memberikan kertas ya, yang nanti boleh dituliskan kalimat positif dan negatifnya Bapak Ibu. Ubah keyakinan kelas menjadi peraturan kelas. Tuliskan satu peraturan sekolah yang kalian ketahui. Ubahlah peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Misalnya negatif dulu baru positif ya, seperti itu. Misalnya buanglah sampah di taman. Nah, itu kalimat negatifnya misalkan. Nah, harusnya seperti apa sih yang positifnya? Ya, tidak boleh negatif ya. Harus lebih apa ya? Lebih halus lagi bahasanya, lebih baku. Ya, tidak boleh mencuri, itu masuknya apa Bu Vera? Apa ya? Disiplin atau jujur. Oh iya, jujur. Ya, masuk nilai-nilai kejujuran. Kalau masalah tidak boleh buang sampah sembarangan, berarti nilai kebersihan. Nah, nanti berbicara tentang nilai-nilai kebajikan ya, atau nilai-nilai yang ingin dicapai di SMP Negeri 49 Jakarta. Ya boleh satu saja ya, mungkin ya cukup ya, nggak apa-apa. Ya, saya tunggu 1 menit. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita sudah sampai sesi kedua. Tadi Bapak Ibu sudah menuliskan kalimat positif dan negatif. Yaitu pertanyaannya, pertama tuliskan 1 peraturan sekolah yang kalian ketahui. 2, ubahlah peraturan tersebut menjadi kalimat positif. Tadi Bu Woro sudah menuliskan ya Ibu? Boleh dibacakan? Saya bikin 2 nih. Yang kalimat peraturan sekolah ya, tidak boleh datang telat gitu ya. Nah, seharusnya datang tepat waktu. Ya, sepakat teman-teman? Sepakat ya. Jadi kalau misalkan udah tahu nih, masuk sekolah itu apel 6.30, berarti kalau datang tepat waktu mereka jam segitu udah harus sampai ini. Ada lagi nih, tidak menggunakan kaos dari rumah saat olahraga. Ya, untuk kalimat negatifnya ya.
memakai kaos olahraga sekolah saat berolahraga. Itu dua. Terima kasih. Ya, terima kasih atas masukannya. Ya, terima kasih. Selanjutnya mungkin Bu Kania ya yang terdekat dulu. Ya, terima kasih Toki. Untuk yang paling sering sebenarnya ini juga saya selalu menegur anak-anak ya, atau menghimbau anak-anak. Rambut tidak boleh melebihi alis, telinga, dan kerah baju, khusus yang laki-laki. Mungkin bisa kita ubah redaksinya menjadi jagalah kerapihan diri. Tuh, itu kan kalau jagalah kerapihan diri udah termasuk rambut, baju, atribut, dan yang lainnya. Ya, terima kasih Pak. Ke Bu Sumi ya. Di sini jangan ya, saya ada dua di sini ya. Jangan tidur di kelas. Saya rubah, di kelas harus konsentrasi. Sepakat teman-teman? Sepakat ya Ibu ya. Yang kedua, kembalikan speaker pada tempatnya. Speaker taruh di tempatnya. Sepakat ya. Dua-duanya benar. Dua-duanya benar ya? Terus ada negatifnya berarti. Datanya. Ya silakan langsung ke Bu Sofi, boleh. Ini speakernya. Saya negatifnya, meja di kelas tidak boleh berantakan. Positifnya, meja tertata dengan rapi. Selanjutnya, boleh, makasih. Terima kasih Pak Oki. Saya tadi hampir sama dengan Bu Woro sebenarnya. Tidak boleh, untuk yang negatifnya tidak boleh memakai kaos di dalam kelas. Yang positifnya, pakailah seragam yang benar jika ke sekolah. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu atas masukannya. Ya, semoga nanti ketika di awal tahun pembelajaran ya atau tahun pelajaran baru kita bisa menerapkannya di sekolah, khususnya di SMP Negeri 49 Jakarta. Cek seluruh. Ya, semoga dengan keyakinan kelas yang dibutuhkan bersama antara guru dan siswa bisa terjalin dengan baik ya ke depannya. Jangan sampai kita juga perlu penekanan-penekanan ketika saya kemarin elaborasi konsep. Ada siswa, Pak, kita nggak mau belajar nih, kita maunya senang-senang aja di sekolah. Nah, maka dari itu peran kontrol dari guru penting di situ. Kenapa siswa harus memahami peraturan kelas atau keyakinan kelas? Kenapa di sekolah ada belajar? Jelas sekali nih teorinya Ki Hajar Dewantara. Memang semua teori berpusat pada peserta didik. Ya, kita tidak boleh marah, lebih kepada dialog dan mencari solusi. Seperti itu. Lanjut, next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Pasti ya, ketika kita dewasa, baik siswa ya, bertahan hidup itu penting. Kita juga harus tahu nih siswa di rumahnya sudah makan atau belum. Nanti ada prevensi kebutuhan. Kemudian juga tentang penguasaan. Ya, kadang siswa membentuk kelompok-kelompok kecil. Mereka ingin diakui ketika mereka diperlakukan kasar di rumah. Akibatnya di sekolah mereka suka jari gara-gara. Benar nggak nih Bapak Ibu? Ya, banyak pengalaman seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa ingin diterima di sekolah dengan teman-temannya. Kadang terjadi kejadian bully dan lain sebagainya, itu sering terjadi, bisa dilakukan oleh guru juga, bisa dilakukan sesama peserta didik.
Kemudian lagi ada kesenangan. Ya, kesenangan di sini lebih belajar adalah proses yang menyenangkan bagi peserta didik. Selanjutnya 5, kebebasan. Ketika di sekolah, siswa bisa menerapkan atau menuangkan ide pendapatnya ketika belajar. Jangan sampai kebebasan berbicara peserta didik kita batasi. Di kurikulum Merdeka ini, siswa harusnya lebih aktif, sama ya kita alami di kurikulum 2013 juga sama. Ya, saya mau nanya nih sama satu guru BK. Biasanya ketika anak-anak bermasalah di rumah, apakah di sekolah juga akan bermasalah? Bu Woro nih boleh berpendapat, saya boleh. Tergantung anaknya, Pak. Ada yang dia menyembunyikan, ada yang dia memang memperlihatkan. Itu tergantung anaknya. Ada anak yang ketika di rumahnya ada masalah, terus dia punya pikiran dewasa, tak perlu orang tahu masalah gue. Tapi ada orang yang punya masalah di rumah terus cari perhatian di sekolah, biar dia dapat perhatian, biar dia kira-kira orang bantu masalah dia. Seperti itu, Pak. Ya, oke. Ya. Ya, kemarin juga ketika ASS ya, atau ujian akhir tahun ya, asesmen akhir tahun sekolah, saya menemukan ketika istirahat nih, temannya dimintai makanan, Bu. Ya, Galih 7C. Ya, dimintai makanan, dia marah. Setiap istirahat aku selalu dimintain mulu, Pak, kesel. Akhirnya dia nendang meja. Saya kaget. Wah, ini permasalahan lagi. Saya akhirnya panggil, saya diskusi kenapa. Ya, di rumah saya makannya kurang. Satu lagi menunya nggak variatif. Nah, itu kita harus tahu kondisi siswa itu dulu. Belum lagi lingkungan yang panas ketika belajar itu mempengaruhi sekali. Ya, profil belajar, minat, ya. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi konsentrasi peserta didik kita. Ya, ternyata setelah saya mempelajari di berbagai modul ini makin memperkaya hasanah kita. Lanjut ya Bapak Ibu, dan kita cepat selesai. Lanjut 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup. Ya, kita perlu makan, kemudian pakaian, tempat tinggal, keamanan. Nah, itu. Kemudian kasih sayang, rasa diterima, ya, diperlakukan orang lain, kemudian dipedulikan dengan komunitas, saling berbagi antar sesama, kemudian menjadi bagian dalam kelompok. Kadang ada anak yang merasa dirinya ekstrovert, ya Bapak Ibu ya, sering dianggapnya aneh, dianggapnya dia menutup diri, padahal itu memang dia tipenya pendiam, dan guru itu juga harus bisa mendekati secara psikologis, terutama dalam proses pembelajaran. Kemudian penguasaan, harga diri. Kita pengen dapat harga diri ketika si anak ya di dalam kelas yang misalnya pandai komunikasi, ya pandai berdiskusi, dia pengen dihargai. Kemudian anak yang biasa-biasa juga sama posisinya, keinginan untuk dianggap ada dalam komunitasnya, kemudian memimpin, berprestasi. Nah, itu bagian dari penguasaan. Ya, jangan sampai anak-anak kita dalam membentuk geng-geng kecil ketika nongkrong akhirnya merokok. Yang kita khawatirkan itu ya Bapak Ibu, semoga itu masih bisa kita antisipasi. Lanjut ke keempat, yaitu kebebasan. Ada mandiri yang pertama, kedua memiliki pilihan, yang ketiga mencoba hal-hal yang baru, keempat mampu mengendalikan arah diri, kemudian kesenangan ketika di sekolah mereka ingin bermain, ya tidak hanya jenjang TK, SD, SMP sama, humor, saling bersenda gurau, kemudian ada antusias dan tertawa gembira. Intinya di sekolah guru harus bisa memfasilitasi hal-hal seperti ini ya, agar siswa tidak terlibat dalam hal-hal apapun. Kalau bisa kita arahkan dengan ekskul yang banyak, jadi habis waktu di sekolah untuk mengembangkan kompetensinya dia, sehingga ketika di rumah dia cuma capek buat istirahat saja ya, jadi tidak salah jalan. Lanjut, motivasi perilaku manusia. Motivasi yang seperti kita ketahui dari Diani Goosen, yaitu tentang pertama ada motivasi ekstrinsik yang datang dari luar. Apa sih artinya? Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, saya nanya nih sama guru-guru di sini, nyaman gak sih anak-anak kalau dikasih hukuman?
Ya misalnya datang terlambat deh, ya boleh berbicara deh, bukannya. Untuk ketidaknyamanan hukuman ya anak. Jadi kalau menurut saya ya balik lagi ke pertanyaan pertama ya Bang Kia, kurang lebih menghindari ketidaknyamanan atas hukuman. Kalau menurut saya anak harus diberi pemahaman gitu. Jadi ketika kita ngasih hukuman harus logik gitu. Kenapa saya dikasih hukuman? Apa salah saya? Pasti anak bertanya itu. Konsekuensi dan restitusi. Apa sih hukuman bedanya dengan konsekuensi dan restitusi? Yang pertama, hukuman katanya tidak terencana, murid tidak tahu dan tidak dilibatkan. Nah, di sini guru ya, terus bersifat satu arah, hanya guru saja yang membuat hukuman itu tanpa melibatkan peserta didik. Lanjut, ketiga itu berupa hukuman fisik maupun psikis ya, entah ledekan dari temannya, dari gurunya, misalnya kita lihat ya, atau hukuman ya udah kamu menulis 100 ini halaman, nah seperti itu. Ya, pada sesi ini kita akan membahas tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Pertama terkait hukuman. Ya, pertama apa sih yang ada di hukuman? Yang pertama tidak terencana, yang kedua murid tidak tahu dan tidak dilibatkan. Ya, guru langsung buat keputusan langsung, bersifat satu arah, kemudian berupa hukuman fisik maupun psikis kejiwaan. Ya, misalkan kamu terlambat nih, udah sering banget waktu upacara disuruh lari sama gurunya. Padahal anak itu terlambat, misalnya dia membantu dagang ibunya yang jual nasi uduk. Ya, akhirnya dia lari belum sarapan, pingsan di sekolah. Ya, atau ketika pembelajaran gurunya menjuluki dengan nama si A, si B, nah fisikisnya yang diserang jiwaannya. Dan itu kita harus berhati-hati ya Ibu, karena kesan seperti itu akan berlangsung lama sampai dia jenjang SMA, kuliah dan lain sebagainya. Lanjut, konsekuensi kedua. Yang pertama terencana atau disepakati sesuai aturan. Memang disepakati nih sama guru dan siswa, tapi masih ada yang kurang. Murid dibuat tidak nyaman. Tadi kalau kamu tidak mengerjakan tugas ini nilainya 0 ya. Sikap guru selalu memonitor murid ya, jadi murid ditunjuk-tunjuk ketika dia salah ya, padahal bisa berdiskusi nanti. Datang ke ruang BK antara guru yang bermasalah, kita ngobrol berdua, lebih kepada dialog untuk menyelesaikan sebuah masalah. Yang ketiga, restitusi. Nah, ini yang harus kita lakukan Bapak Ibu, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki keadaan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Nanti saya tayangkan Bapak Ibu bagaimana proses penerapan restitusi ini. Ya, jadi siswa lebih diajak dialog. Kenapa? Akhirnya mereka sadar setelah kita kasih motivasi dan mendapatkan solusi dengan mandiri seperti itu. Lanjut, ya. Kita bertanya ya sekarang ya. Saya mau bertanya nih sama Bu Sumi, mencatat kalimat saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa ya Bu Sumi? Konsekuensi ya, nanti kita lihat ya jawabannya. Yang kedua, Bu Dwi, lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti kita lihat. Yang ketiga, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Ini hukuman atau konsekuensi Bu Woro? Konsekuensi. Yang keempat, bukannya membersihkan WC karena merusak pensil teman. Ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita lihat nanti ya. Yang kelima, lari keliling lapangan karena terlambat 10 menit pada pelajaran PJOK. Bu Vera. Apa ya? Hukuman. Ya, kita lihat. Ya, yang benar itu ya. Poin 1 hukuman, kedua yaitu hukuman, ketiga konsekuensi, keempat yaitu hukuman, kelima yaitu konsekuensi. Ya, harus kita pahami bersama ya sebelum kita masuk ke restitusi. Selanjutnya, next. Nah, 5 posisi kontrol yang ada pada guru yang kita ketahui. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum.
Ya, cirinya nih menghardik, menunjuk, ya, berkacang pinggang dan membentak. Ya. Kemudian dampaknya apa ke depannya bagi anak? Solusi SMP dulu ya. Anak menjadi pedendam sama gurunya, ya, motornya dikempesin, diikat-ikat, nah itu lanjut pengalaman ya. Dan anak jadi tidak menyukai guru, nggak mau masuk kelas, nggak asik gurunya mau hukum mulu hobinya. Nah, lanjut kedua, pembuat rasa bersalah, ya, suara lembut namun menyalahkan siswa, ya. Yang kedua, guru menyatakan pada siswa dan guru menderita. Ya, jadi gurunya terasa terhakimi, terzolimi dengan kata-kata lembutnya. Nanti kita lihat ya videonya. Yang kedua itu dampaknya, membuat siswa merasa bersalah, rendah diri dan menarik diri dari pergaulan di lingkungannya. Nah, ini juga nggak boleh. Posisi yang ketiga sebagai teman. Nah, ini yang saya rasakan juga, sama mungkin teman-teman juga rasakan. Yang pertama, guru bersikap ramah. Ya, yang kedua cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Dampaknya apa? Siswa tidak mandiri dan tergantung pada satu orang. Ya, jadi dianggapnya kita sebagai teman, padahal kita di situ posisinya sebagai guru, sebagai orang tua kedua ketika di sekolah. Seperti itu. Dan cenderung kadang tidak menghargai karena dianggapnya ini mah seumuran saya yang masih muda, ya, anak-anak PPL kadang-kadang juga seperti itu tuh dianggapnya. Yang keempat sebagai pemantau atau pengelihat. Pertama, nada bicara dan ekspresinya datar. Kedua, yaitu identitas berhasil. Ketiga, pemantau, tidak memantau saat anak diberikan sanksi, hanya mantau aja ya, perkembangannya seperti apa dia tidak tahu. Dampaknya, pertama, menghitung hukuman yang diberi tanpa nilai kebajikan. Nggak tahu nih hukumannya manfaatnya buat apa pada peserta didik, seperti itu. Kedua, tidak sepenuhnya anak menjadi mandiri. Yang kelima yang kita harapkan ya, guru sebagai manajer. Pertama, suara netral, tercipta identitas positif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada siswa, kemudian membantu teman memecahkan masalah. Dampaknya apa? Murid menjadi mandiri, yang perlu percaya diri, kemudian memecahkan masalah sendiri, tapi dibantu dengan motivasi-motivasi dari guru tersebut. Ya, kita lihat lagi, next. Video ini bisa kita lihat. Peran 5 kontrol guru. Sangat bahagia ibu dan bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Yang pertama posisi penghukum ya. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa?
jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian, biar kapok. Cepat, pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Bahagia. Absen. Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang? Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Ya, ini kita harapkan ya Bapak Ibu. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren.
terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang Nah, tadi kita sudah lihat ya bahwa menuju proses menjadi sebuah guru dengan posisi manajer tidaklah mudah ya Bapak Ibu ya. Tadi kita berproses dari sebagai penghukum, kemudian sebagai teman. Nah makanya kita harus bersabar, intinya bahwa menjadi guru tidaklah mudah ya. Kadang membuat kita emosi, kesel, bahkan sampai kebawa ke rumah ya. Diharapkan kita bisa menyelesaikan. Lanjut di posisi kontrol, apakah kamu pada kasus siswa tidak mengenakan atribut lengkap saat upacara bendera? Biasanya berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja membuat ibu kecewa. Ini posisi kontrolnya apa biasanya? Nah, rasa bersalah. Yang kedua, kamu hormat ke bendera 1 jam. Nah, ini posisi kontrol guru sebagai apa? Penghukum. Nanti kita lihat ya. Yang ketiga, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Manajer ya. Yang keempat, ayo dong ikuti aturan sekolah. Bantu ibu sekali ini saja. Ya, sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini apa posisi kontrolnya? Rasa bersalah, abang teman. Nanti kita lihat ya. Lanjut, yang kelima, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Ini masuknya kemana nih? Konsekuensi. Nah, next kita lihat ya. Ya, pembuat rasa bersalah. Ada yang pemantau, penghukum, manajer, teman, dan terakhir pemantau. Ya, semoga memang bahasa-bahasa seperti ini terlalu baku ya, ibu-ibu ya. Kita nggak bisa. Makanya saya sempat ngobrol sama pengajar waktu, Pak, ini bukan ideal saya bahasa seperti ini. Kata dia, gimana nanti anak TK pendekatannya? Bagaimana anak SD, SMP? Tentu dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ya, jadi intinya seperti itu. Ya, semoga Bapak Ibu bisa menjadi posisi manajer ya dalam menangani anak-anak. Nah, lanjut ke segitiga restitusi atau segitiga restitusi adalah apa sih Bapak Ibu? Nah, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri tadi ya dan bertanggung jawab ketika dapat proses manajer. Yang pertama, bagaimana caranya? Pertama yaitu menstabilkan identitas. Ya, jadi nanti kita nanyain, kenapa sih masalah ini terjadi? Sama Puja, kenapa kamu gak ngerjain tugas? Nah, itu kita harus tanya seperti itu, alasan-alasannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kalau kamu gak ngerjain tugas, salah gak sih? Kalau kamu datang terlambat, salah gak sih? Biar dia berpikir, Pak, anak-anak kita zonasi Pak, berpikir masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, kadang mantul-mantul. Tapi kita harus positif, Ibu. Ya,
Insya Allah ini berhasil. Kalau kita semua bekerja di SMP 49, insya Allah berhasil. Yang harus positif. Ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Kita tahu bahwa, oh ini, kamu tahu ini peraturan sekolah, kamu tidak boleh datang terlambat misalnya. Tahu Pak. Nah harusnya kamu bertindak seperti apa? Biasanya kita nanya seperti itu. Kadang-kadang kita udah emosi dulu. Ya udah kita hukum nih. Yang panggil orang tuanya. Nah itu yang kita harus memang benar-benar ya awal ini mengubah paradigma saya, Bu Vera terhadap peserta didik. Jadi kita nggak boleh marah, intinya harus lebih ke diskusi biar dia menemukan solusi sendiri. Seperti itu sadar. Pak dapat hidayahnya lama kadang-kadang anak nih. Nah ya kita harus terus bersabar. Ya, next ya selanjutnya menstabilkan identitas. Yang pertama yaitu berbuat salah itu wajar. Kita ngomong salah itu wajar. Nah saya juga pernah sama kamu waktu SMP terlambat. Nah seperti itu. Kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Kata-kata boleh digunakan. Ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Keempat, Bapak Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang kelima, kamu berhak merasa begitu nak. Ya seperti itu. Harus bahasa-bahasa yang kita gunakan untuk menstabilkan kesalahan atau identitas anak. Lanjut, yang kedua sudah paham Bapak Ibu, Ibu? Ya. Nanti kita tayangkan ya, saya praktek ke anak-anak. Yang kedua yaitu validasi tindakan salah. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kita tanya alasannya, kenapa sih dia bawa handphone, dia bawa pep, ya, dan sebagainya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Seperti itu, kata-kata seperti itu. Yang ketiga, kamu pasti bangga pernah melakukan sesuatu yang penting buatmu ya. Kita motivasi di sini, ada kata-kata motivasi. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu ya. Itu misalkan saya kok pendapatnya ini Pak, pada saat diskusi teman saya nggak sopan memotong pembicara saya, seperti itu akhirnya berantem. Nah kita harus bisa memvalidasi tindakan siswa-siswa kita yang salah. Nah lanjut langkah terakhir itu ketiga, menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita atau apa peraturan sekolah kita, apa kesepakatan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang disepakati bersama. Kan nggak boleh ngomong kasar ketika belajar, sudah ada tuh dipasang keyakinannya. Makanya kita pasang nih Bu di kelas. Kalau konsekuensinya gimana kalau berbicara kasar, kita diskusikan. Yang ketiga, seperti apa gambaran kelas kamu. Ya. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa nanti ke depannya. Ya, mereka harus tahu tujuan-tujuan dari belajar ketika di sekolah. Ya. Kita lihat yang video pernah saya lakukan sedikit saja ya Bapak Ibu karena waktu. Ini ada 2 kasus ya Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia guru penggerak. Pada hari ini saya akan tentang demonstrasi kontekstual penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Perkenalkan diri, saya Oki Herianto, calon guru penggerak angkatan 10 Jakarta Timur. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan murid atau orang tua agar dapat menghasilkan peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja yang ada di dalam segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Ketiga, menanyakan keyakinan. Pertama, menstabilkan identitas. Pada bagian 1, berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kedua, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada bagian kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Pertama, laporan dan teguran dari guru-guru di sekolah. Bagaimana cara penyelesaiannya dengan segitiga restitusi?
Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, ini saya memanggil peserta didik ya. Ya, walaupun videonya agak sedikit terpotong. Saya berperan sebagai wali kelas. Menstabilkan identitas pertama, ditanyakan alasan-alasannya. Yang menstabilkan identitas ya, motivator, memotivasi ya, biar dia tahu titik kesalahannya. Ya, lanjut yang langkah ketiga ya Ibu ya. Nanti bisa kita praktekkan di rumah. Menanyakan keyakinan tentang kesepakatan kelas. Ya, walaupun bajunya nggak sinkron ini, satu berapa? Ya, karena kita sedang berproses belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salim dari Menteri Wabil kelas 9I. Terima kasih kepada Pak Oki yang telah mengajak saya untuk berdiskusi dengan Bapak. Saya menyadari bahwa tindakan saya datang ke sekolah dengan terlambat merupakan salah dan tidak mencerminkan nilai kedisiplinan dan nilai tanggung jawab. Saya berkomitmen untuk tidak melakukan tindakan tersebut di masa depan. Dan saya juga menyadari bahwa pentingnya menjaga keyakinan yang telah disepakati bersama di kelas. Dalam diskusi tadi, saya menemukan solusi dari masalah saya, yaitu saya akan mengefisienkan waktu saya sebaik-baiknya agar tidak terlambat datang ke sekolah. Terima kasih. Pada kasus kedua, ya itu ya Bapak Ibu, cukup satu aja ya. Jadi siswa diajak dialog intinya, akhirnya menemukan solusi sendiri ya. Ya jangan sampai ya kita negatif thinking atau ya nggak akan berhasil di cara seperti ini kita berproses. Karena cara ini yang kami pelajari di dalam guru penggerak. Lanjut, kita lihat tadi kita sudah di video terakhir ya Bu Vera ya. Kita tadi sudah sampai di sini menanyakan keyakinan, ya akhirnya ditemukan solusi. Video sudah, ya kita next saja ya. Mau dilihat? Ya sudah ya. Ya terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi pada hari ini tentang budaya disiplin yang ada di sekolah. Ya, kami berdua terima kasih banyak selama 2 jam ini membersamai kegiatan kita dari jam 9.30 sampai jam 11.40. Ya, terima kasih saya Pak Oki dan Bu Vera ya, Bu Vera. Ya, selebihnya kami mohon maaf apabila ada hal-hal baik perkataan maupun perbuatan kami yang menyinggung perasaan Ibu pada hari ini, ibu-ibu guru hebat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Vera dan Pak Oki yang hari ini telah memberikan wawasan pemahaman kepada kita dengan tema budaya positif. Nah, dari hasil yang dipaparkan tadi, alhamdulillah kami mendapatkan pemahaman baru tentang mendisiplinkan siswa dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam kontribusi dan pembaharuan-pembaharuan yang insya Allah kedepannya akan diterima oleh anak-anak di zaman sekarang, yang memang anak-anak zaman sekarang berbeda dengan zaman kita, di mana hukuman tidak lagi menjadi satu penerapan yang harus dan harus,
tetapi lebih kepada meyakinkan mereka terhadap apa makna daripada disiplin tersebut. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada calon guru penggerak angkatan 10 Ibu Vera dan Pak Oki atas ilmunya, atas berbagi ilmunya. Insya Allah ke depan kita akan menerapkannya di peserta didik kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sangat bahagia mendapatkan satu ilmu yang luar biasa, mengingatkan kembali apa hal-hal yang mungkin terlewatkan selama saya mengajar yang sudah sekian lama. Guru penggerak adalah guru-guru hebat. Terima kasih untuk Bu Vera dan Pak Oki yang mengundang saya untuk berkontribusi dalam materi ini, sehingga membuka wawasan saya kembali bahwa sesungguhnya disiplin itu sangat dibutuhkan, sangat diperlukan. Di era yang seperti ini, ternyata banyak hal yang harus berubah dari mindset seorang guru. Guru harus banyak belajar lagi, guru harus banyak mempersiapkan diri lagi menghadapi tantangan di masa yang akan datang, menghadapi murid-murid yang luar biasa. Saya insya Allah akan terus belajar, akan terus menimba ilmu, mengubah mindset saya tentang banyak hal di zaman yang sudah mulai juga banyak berubah. Terima kasih sekali lagi, sukses untuk Bu Vera dan Pak Oki. Semoga guru penggerak menjadi guru-guru yang bisa memberikan kontribusi yang luar biasa untuk anak-anak Indonesia, generasi penerus masa depan. Cayo, Bu Vera dan Pak Oki, sukses terus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.